Bapak Ibu dosen penguji mahasiswa BPG dalam jabatan PAIBEK 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya hormati dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahdi Deni, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPTD S1 Makalang, Kecamatan Bantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAIBEK 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2501091011475. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20254792216 pada materi beriman kepada hari akhir. Materi kelas 9 dengan model pembelajaran problem based learning dan cooperative learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Baik. Selanjutnya kita akan berdoa. Seperti biasa, sebelum kita mulai pekerjaan atau sebelum kita belajar, tidak boleh dengan membaca doa. Agar supaya pekerjaan kita hari ini, kegiatan kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang diperoleh hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada anak sebanyak Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni fahman wa ilman nafi'a. Sadaqallahul aziz. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk menyemarakan suasana hari ini, kita akan menyanyi bersama sebuah lagu nasional, yakni Garuda Pancasila. 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan absen kalian semua ya, supaya kita bisa mengetahui kehadiran kalian. Apakah ada yang absen hari ini atau semuanya hadir? Arianto, Ada Pak. ada ya. Ayuni, Ada Pak. ada ya. Andari, Ada Pak. Ada Pak. Stefania. Ada Pak. Pembahasan kali ini adalah beriman kepada hari akhir. Namun sebelum masuk materi awal, materi baru, Bapak akan bertanya tentang materi yang sudah diajarkan seminggu lalu. Masih ada yang tahu tentang materi itu? Masih Pak. Masih ya? Materi apa itu? Kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting di dalam ajaran Islam. Kedudukannya adalah ya sebagai kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diajarkan kepada kita semua, ini sebagai pedoman. Thalabul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi
menuntut ilmu atau mempelajari, bersekolah, datang sekolah ini adalah merupakan satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Jadi hukum menuntut ilmu bagi umat Islam adalah wajib hukumnya untuk kita menuntut ilmu. Apalagi di dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, apabila Anda ingin mengejar kebahagiaan dunia, maka harus tahu ilmunya. Apabila kamu ingin mengejar kebahagiaan akhirat, maka harus tahu ilmunya. Dan apabila kamu ingin mengejar kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, harus tahu ilmu. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Jadi untuk mengejar kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, harus kita tahu ilmunya. Melalui apa? Pendidikan, bersekolah seperti Anda sekarang. Jadi menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Baik. Ya. Materi ini tujuan pembelajarannya pertama adalah siswa mampu menjelaskan iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu membaca dan mengartikan surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran yang insya Allah dapat dicapai pada saat pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu membaca dan mengartikan surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Baik, kita lanjut. Di sini ada peta konsep, anak saya. Ya. Peta konsep ini menggambarkan bahwa alur pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Dengan iman ini, sebagai orang muslim akan meyakini adanya hari akhir. Dengan iman ini pula, sebagai orang Islam akan membenarkan ayat Allah yang termuat secara jelas dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Dan dengan iman yang ada ini, kita meyakini bahwa hari akhir itu ada. Maka implementasi daripada iman kepada hari akhir itu akan melahirkan sikap mawas diri, berbuat baik, dan amal saleh. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan iman itu? Coba. Pak. Oke, silakan. Iman adalah percaya dan meyakini. Oke, iman adalah percaya atau meyakini sesuatu. Ya, kata iman itu secara bahasa, kita lihat materinya. Ya. Perhatikan lebih baik, karena iman sesuai apa yang disampaikan oleh teman kamu, Arianto, iman secara bahasa atau etimologi adalah percaya, yakin, atau meyakini sesuatu. Itu terjemahan iman menurut etimologi atau bahasa. Ya, dari secara bahasa atau etimologi, iman berarti percaya, yakin, atau meyakini. Sedangkan secara istilah atau terminologi, iman itu adalah diucapkan dengan lisan, ditetapkan atau dibenarkan dalam hati, dan diamalkan lewat perbuatan. Iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wa amal bil arkan. Itu iman secara istilah. Saya ulangi sekali lagi, iman secara bahasa atau etimologi adalah percaya, yakin, atau meyakini sesuatu. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah diucapkan dengan lisan, ditetapkan atau dibenarkan dalam hati, dan diterapkan melalui perbuatan. Ya, iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amal bil arkan. Itu. Nah, ini berkaitan dengan iman, pengertian iman secara etimologi dan secara terminologi. Sekarang, ya, apa yang dimaksud dengan
iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Kita sudah mengetahui konsep keimanan baik secara ideologi maupun secara terminologi. Makna secara bahasa sudah tahu, makna secara etimologi atau istilah sudah tahu. Sekarang kita masuk kepada pengertian iman ini ke dalam hari akhir yang dimaksud sesuai dengan konsep tadi. Iman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya ini akan hancur nanti. Ya, akan hancur. Itu iman kepada hari akhir. Sekali lagi, yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Ya. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari akhir itu pengertian sederhananya adalah bahwa hari berakhirnya seluruh aktivitas makhluk di atas bumi. Ya. Hari berakhirnya seluruh aktivitas makhluk di atas muka bumi. Itu hari akhir maksudnya. Sekarang kita kaitkan dengan konsep keimanan kita, iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam beserta isinya akan mengalami kehancuran. Bisa paham, anak? Bisa. Jadi itu yang dimaksudnya pengertian iman kepada hari akhir. Sekali lagi, pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam beserta isinya pasti akan mengalami kehancuran. Bahasa kasarnya tadi saya bilang, bahasa saya bilang, yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari berakhirnya aktivitas seluruh makhluk di muka bumi. Hari akhir. Yang sering dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hari kiamat. Ya, baik. Pada saat terjadi hari kiamat, ya hari ini, itu ada ditandai dengan tiupan sangkakala atau tiupan trompet yang disebut dengan trompet kematian. Ditiup oleh malaikat apa? Israfil. Malaikat malaikat Israfil. Apabila trompet itu sudah dibunyikan, maka yang terjadi kemudian adalah ya, pada hari itu daratan, lautan dan benda-benda langit diporak-porandakan, dihancurkan. Ya, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Ya, bintang, planet dan bulan saling bertabrakan. Ini kejadian dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah. Ya, nanti kita akan bicarakan nanti pada pertemuan berikutnya. Tapi saya jelaskan ayatnya dulu. Saya kasih gambar dan ayatnya dulu. Dijelaskan kejadiannya dalam surat Az-Zalzalah ayat 1, 2 dan 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini? Manusia akan panik. Ya, pada saat itu tidak kenal lagi salah famili atau saudaranya. Masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ini saat kejadian itu nanti. Baik, kita lanjut. Ya, seluruh manusia menjadi panik. Sesuai yang sudah digambarkan dalam konsep Az-Zalzalah tadi. Panik, mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenal sanak saudaranya. Jadi masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi pada akhirnya juga mati. Seluruh makhluk, bakteri, jin, syaitan pun akan mati. Maha besar Allah atas segala dosa. Baik, sampai di sini bisa pahami? Bisa. Oke, untuk bisa memahami makna iman kepada hari akhir, nanti Bapak akan bagikan materi diskusi untuk kita diskusi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita diskusi, saya ada permainan untuk kalian semua. Oke, siap? Ya, saya sekali lagi jelaskan, ada permainan untuk merefresh
meningkatkan ingatan kita, berusaha untuk fokus terhadap apa yang kita mau bicarakan, kita mau diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, siap ya. Kalau semua berdiri dulu, berdiri. Nah, baik. Kalau saya bilang tepuk pagi, maka tepuknya satu kali. Kalau saya bilang tepuk siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk malam, maka tepuknya setengah. Tidak berbunyi ya? Bisa banget? Bisa konsentrasi? Siap? Mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita ya, durasi waktunya saya kasih 15 menit untuk Anda produksi. Kemudian setelah itu siap? Dimulai dari sekarang. Jadi yang kelompok 1 dia mendiskusikan masalah tentang iman secara istilah, ya, dan berapa jumlah rukun iman. Itu kelompok 1. Kelompok 2 kondisikan ya, kelasnya diskusi, kelompoknya diskusikan. Kelompok 2 mendiskusikan masalah tentang makna kandungan surat Al-Hajj dan dirikan. Ya, benar. Kelompok 4 sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Kelompok 3 gimana? Sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 1? Sudah, Pak. Oke, berarti selanjutnya kita akan dengarkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dia akan memaparkan hasil diskusinya tentang iman secara istilah dan berapa jumlah rukun iman. Ya. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Darmindedang dari kelompok 1. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang jelaskan pengertian iman secara istilah dan berapa jumlah rukun iman. Iman menurut bahasa adalah percaya, yakni atau meyakinkan sesuatu. Sedangkan iman menurut istilah mengucapkannya dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan lewat perbuatan. Atau percaya kepada hari kemudian atau hari akhir. 6. Iman atau percaya kepada qada dan qadar, mengimaninya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Intinya adalah iman secara istilah dan secara bahasa. Iman menurut bahasa berarti yakin, percaya, atau mengimani. Sementara secara istilah adalah diucapkan dengan lisan, ditetapkan atau dibenarkan dalam hati, dan diterapkan melalui amal perbuatan. Itu yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 1. Oke, kami persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tun Gomang. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu tentang makna kandungan surat Al-Hajj ayat 7.
Makna kandungan Al-Hajj ayat 7 adalah ini menurut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Mereka mendiskusikan tentang masalah makna kandungan dari ayat surat Al-Hajj ayat 7. Ya. Antara lain ayat tersebut tadi sudah disampaikan oleh teman kelompok 2. Ayat tersebut menginformasikan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa hari kiamat itu pasti datang. Ya. Ayat ini menjelaskan itu maknanya, makna kandungan surat Al-Hajj ayat itu bahwa hari kiamat itu pasti datang. Dan sebagai umat Islam wajib mengimani, artinya wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk mengimani hari kiamat, hari akhir itu. Begitu ya. Baik, kita lanjut dengan kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Sang Penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 3 telah memaparkan hasil diskusi mereka tentang pengertian iman kepada akhir. Jadi dalam penjelasan mereka, dalam hasil diskusi mereka, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir itu adalah mereka yakin dengan sepenuh hati bahwa alam beserta isinya. Perkenalkan, nama saya Andari Kasman Syukur dari kelompok 4. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang jelaskan salah satu hikmah beriman kepada hari akhir, yakni selalu mawas diri. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah mawas diri. Orang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu akan selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, baik lisan maupun perbuatan di dalam menjalani hidup. Demikian hasil diskusi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, terima kasih. Kelompok 4 telah memaparkan hasil diskusi mereka berkaitan dengan hikmah beriman kepada akhir. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah selalu mawas diri. Artinya, dengan kita beriman kepada hari akhir akan membawa perubahan sikap pada setiap insan, setiap manusia yang meyakini akan adanya hari akhir. Mawas diri dalam bahasa sehari kita adalah bahwa selalu berhati-hati dalam setiap tingkah laku kita, baik secara lisan maupun perbuatan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menjauhi hal-hal yang mendatangkan perbuatan dosa. Nah, itu sikap mawas diri. Jadi dengan beriman kepada hari akhir, orang akan selalu berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat. Nah, kalau ada ciri orang model seperti ini kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, maka inilah cermin orang yang telah meyakini adanya hari akhir. Dia selalu waspada, selalu hati-hati dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dimanapun Anda berada. Baik. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada ayat Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kita perhatikan untuk membaca Quran surat Al-Hajj ayat 7. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Disinilah Allah memberitakan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Di sini. Inilah dasar hukum kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang kaum muslim dia tidak boleh ragu akan keberadaan hari kiamat. Jadi ini hukumnya. Jadi mengimani hari kiamat itu adalah merupakan salah satu rukun iman. Yani rukun iman yang rukun iman yang kelima, ya. Ingat baik. Rukun iman yang kelima adalah
beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi inilah landasan hukum ketika orang Islam mengakui bahwa hari kiamat itu ada. Jadi sekarang kita praktik ini, ya, praktik membaca Quran surat Al-Had ayat 7 yang sementara sudah di tampilan layar ini. Oke, siap ya? Oke, saya mulai coba di kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Tahu dulu ya, tahu. Auzubillah dulu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lanjut. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha La raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Oke, artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Oke. Baik, terima kasih. Kelompok 2 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sekali lagi. Selanjutnya kelompok 3 silakan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun dalam kubur. oke, baik. Lanjut, kelompok 4 silakan baca. Lanjut, Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sekali lagi. Raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Lanjut artinya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan tiada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan Membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun dalam kubur. Baik, sekarang kita baca rame ya. Siap ya? Sekarang kita baca rame. Guru duluan, kamu akan ikuti ya. Oke, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas
itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang tidak. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang dalam kubur. Inilah landasan hukum ketika kita meyakini kepada hari akhir. Allah menginformasikan kepada kita bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan mulai zamannya Nabi Adam sampai dengan kiamat itu datang, orang yang meninggal dari zamannya Nabi Adam sampai dengan munculnya hari kiamat itu, seluruhnya akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas selama ia masih hidup di atas dunia ini di hadapan Qadi Rabbul Jalil, di hadapan pengadilan hakim yang paling adil. Di sinilah maka sebagai umat Islam tidak ada keraguan padanya untuk hari akhir ini. Kenapa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran itu kita untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami materi ini, Bapak ada kasih latihan untuk kalian kerjakan, ya. Jadi nanti ada di dalam lima kerja, aku akan bagikan untuk kalian kerjakan di sini. Karena soalnya 5 menit jadi 5 menit. Soalnya 5 menit. Soalnya 5 soal saja jadi 5 menit. Silakan. Dikerjakan mulai dari sekarang. Yang mana? Ya, sudah ditulis. Nah, kedua soal Quran ya. Jawabannya langsung ditulis di lembar kerja masing-masing ya. Gimana? Ya, ya tulis di sini ya, tulis di dalam lembar kerja. Nah, oke. Ya. Ya, 5 menit telah berlalu. Silakan dikumpulkan kerjanya. Ya, jadi Andari tolong kumpulkan kerjanya. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, anak sekalian, dari penjelasan materi sampai dengan saat ini, sampai dengan melaksanakan latihan ini, mungkin ada yang belum dipahami dari materi yang kita jelaskan hari ini. Silakan bertanya.
Sudah paham ya? Paham. Oke, baik. Kalau gitu kita selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Oke. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Ya. Yang kedua adalah beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir merupakan wajib bagi hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah landasan hukum umat Islam wajib mengimani hari akhir adalah Quran surat Al-Hajj ayat 7. Sebelum kita menutup kegiatan pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu nasional lagi. Lagu apa nih? Yang bisa untuk menyemarakan suasana hari ini. Sorak-sorak ya? Oke. Sorak-sorak. Berdiri semua, beri biar fresh. Nah, oke. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih semuanya duduk kembali. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan doa agar segala apa yang kita laksanakan pada hari ini sampai berakhirnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diterima pada hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.